Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para imam, para guru-guru kita semua. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Zulfirdaus beserta dengan kepengurusannya. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah selalu istiqomah hadir dalam majelis ta'lim, majelis ilmu setiap hari Ahad di Masjid Zulfirdaus. Hadirin, marilah kita bersyukur atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak yang hari ini, pagi hari ini mereka tertidur malam harinya tapi sudah tidak bisa bangun lagi. Ini banyak. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah bisa bangun kembali dari tidur kita, dibangunkan oleh Allah. Kemudian sudah bangun dari tidur saja kita diberi nikmat dengan tetapnya iman Islam kita. Karena di luar sana pagi hari ini sudah bisa bangun, tapi ada yang tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Naudzubillah. Nah, kita sudah bisa bangun beriman kepada Allah, masih juga diberi kenikmatan diringankan dalam taat kepada Allah. Datang ke masjid, sholat berjamaah, sholat sunnah, duduk dalam majelis ilmu. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Ada di luar sana bisa bangun masih dalam keadaan iman tapi tidak bisa mengerjakan taat kepada Allah. Ada lagi yang bisa bangun tapi tidak beriman kepada Allah. Ada juga. Ada juga yang tidak bisa bangun sama sekali. Nah, kita ini alhamdulillah sudah dibangunkan kembali oleh Allah, ditetapkan iman Islamnya dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang wajib kita syukuri agar iman kita ini tetap sampai ketika kita nanti nazak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, kita ini Bapak Ibu, iman kita ini kita belum bisa menjamin sebelum kita sampai nanti selesai dalam kehidupan dunia ini. Ada satu cerita yang sering saya sampaikan. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu pernah bertemu dengan seorang yang ahli maksiat. Nah, orang itu bertanya, "Syekh, mampu nggak Allah mengampuni segala dosa saya? Padahal saya itu ya pembunuh, perampok, penzina, pemabuk. Segala jenis kemaksiatan telah kami kerjakan. Mampu nggak Allah mengampuni dosa-dosa saya?" Maka kemudian Syekh Junaid menjawab, "Allah sangat mampu mengampunimu meskipun dosa kamu sebanyak itu." Yang kedua, Syekh, kata dia, saya mau bertanya lagi. Apa pertanyaan kedua? Mampu tidak Allah merubah saya yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat seperti Anda?
kedudukanku saat ini yang ahli maksiat, kemudian berpindah ke kedudukanmu yang ahli taat. Maka Syekh Junaid kemudian menjawab, Allah sangat mampu merubah diri kamu, kedudukan kamu saat ini yang ahli maksiat menjadi ahli taat di kedudukanku. Tersenyum orang itu, Pak. Yang terakhir nih Syekh, saya mau bertanya, mampu tidak Allah subhanahu wa ta'ala merubah kedudukanmu yang saat ini menjadi waliullah berubah ke dalam kedudukanku? Syekh Junaid tidak bisa menjawab, langsung menangis, Pak. Maksudnya apa? Bahwa iman seseorang itu tatkala sebelum dicabut oleh Allah nyawanya dalam keadaan tetapnya iman, tidak ada yang bisa menjamin utuhnya kekalnya iman itu, Pak. Karena pada saat nazak itu sesuatu yang luar biasa, godaannya, puncak godaan itu di situ. Makanya hadirin, kita terus berdoa semoga iman kita kekal sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada pagi hari ini kita masih akan membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana kita memperhatikan yang namanya ibadah zahir, ibadah lahir, yaitu tentang sholat. Karena yang kita tuju ini adalah tujuan akhir ini dari pembahasan kita selama ini beberapa pekan yang lalu ini adalah agar kita betul-betul memperhatikan fokus terhadap perintah Allah yang namanya sholat. Nah, nanti ini masih pembahasan yang berkaitan dengan ibadah zahir, Pak, ibadah jawarih, ibadah anggota tubuh kita. Nah hadirin, perkara di dunia yang terpenting setelah iman itu adalah sholat, Pak. Perkara terpenting setelah iman adalah sholat. Karena sholat ini merupakan perintah wajib yang akan hadir setiap hari itu 5 kali, Pak. Hadir dalam hidup kita setiap hari minimal 5 kali ini yang wajib, Pak. Itu perintah sholat. Beda dengan perintah puasa. Puasa itu hadir dalam 1 tahun yang wajib cuma 1 bulan. 1 bulan habis, selesai kewajiban puasa. Kecuali Bapak mewajibkan diri dengan perilaku sendiri. Seperti apa? Contoh misalkan sumpah, janji, nadar. Bapak bernadar, demi Allah kalau saya nanti jebol ini, jebol itu, hajat saya tercapai, saya bernadar mau begini-begini. Nah, itu kalau tidak ditebus nanti Bapak kena tanggungan puasa 3 hari, nadar. Puasa menebus sumpah juga begitu, menebus janji juga begitu, Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau puasa itu hadir 1 tahun sekali, yaitu momennya bulan suci Ramadan. Nah ini mendekati bulan suci Ramadan, Bapak Ibu mohon izin, bagi yang belum membayar fidyah, ahli keluarganya silahkan secepatnya membayar fidyah, ya Pak ya, Ibu ya. Bagaimana cara membayar fidyah? Ada 2 cara. Yang pertama, cara yang pertama, Bapak Ibu membayar makanan, memberikan makanan. Kalau memberikan makanan itu berarti lengkap. Ada nasinya, ada lauknya, ada minumnya, lengkap. Dikonversikan kalau dalam rupiah untuk Tanjung Pinang itu di angka 25.000. Kalau untuk Jakarta itu sudah di angka 45.000, Pak. Kalau di kita ini masih ada yang serba 10.000 kan makanan. Maka di total rata-rata di angka 25.000 per hari. Jadi Bapak Ibu boleh membayar dengan duit sebesar 25.000 per hari kalau membayar fidyah. Yang belum membayarkan fidyah orang tuanya, yang belum membayarkan fidyah istrinya, silahkan segera untuk membayar fidyah. Yang pertama. Yang kedua, Bapak boleh menghitung dari harga beras.
Kalau harga beras itu lebih murah, per harinya cuman 1 mut. 1 mut itu angkanya ada yang mengatakan 5,9 berarti 6 on, ada yang mengatakan 6,5 berarti anggap saja 7 on. Kalau Bapak Ibu memakan beras yang harganya 13.000 berarti kurang lebihnya sekitar angkanya 721 berarti sekitar 9.100 perak per hari. Loh kok murah? Murah Pak, karena menghitungnya berdasarkan membayar beras 1 mut. Nah, jadi saya sebaiknya membayarnya berapa Pak Ustadz? Tengok kemampuan jenengan Pak. Kalau jenengan mampunya kok kaya raya, jangan ambil yang serba 10.000 itu Pak, yang 9.100 ya jangan, itu kalau harga beras 13.000. Bapak mobil banyak, rumah kayak gedong, ya kan? Kaya raya, kemampuan jalan-jalan ke pasar saja dengan istri ke mall aja sudah habis sekian ratus ribu. Giliran bayar dia pilih pula yang 7.000 atau yang 9.000 yang 1 mut, ya ini tidak sepadan kan itu Pak ya. Tapi kalau Bapak kemampuan ekonominya memang agak sedikit menurun, ya silahkan ambil yang 9.100 tadi atau anggap 10.000. 1 bulan cuma 300.000. Segera bayar fidyahnya. Ini cara menghitung bayar fidyah. Kembali ke tadi. Kalau perintah puasa itu 1 tahun cuman di bulan suci Ramadan. Nah, kalau perintah zakat agak lama lagi Pak. Bisa jadi per bulan, bisa jadi setahun sekali. Itu perintah membayar zakat. Haji itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak perlu haji. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah tergolong mampu semua Pak haji. Bukti nyatanya bisa umroh tapi belum bisa haji, kan gitu Pak ya. Jadi kalau masalah harta, kemampuan uang, biaya insya Allah sudah pada mampu semua. Ibu bapak, kalau ada kemampuan saya sarankan ambil membayar haji dulu Bapak, jangan umroh dulu. Misalkan Bapak sekarang punya uang 25 juta atau 30 juta, bayarkan haji dulu agar mendapatkan porsinya, dapat nilai, dapat nomor tunggunya. Tapi umur saya sudah sepuh, sudah tua, nggak masalah. Siapa tahu hadirin, niat kuat saja. Siapa tahu nanti ada kuota khusus untuk orang tua sehingga Bapak Ibu bisa berangkat dulu. Karena ini yang wajib haji, bukan umroh. Maka hajinya harus didahulukan. Insya Allah saya doakan kalau sudah membayar haji, insya Allah bisa umroh Pak, insya Allah. Tapi banyak yang bisa umroh tapi nggak bisa haji. Padahal yang wajib adalah hajinya. Nah kembali ke awal. Kalau perintah sholat itu 1 hari 5 kali, maka betul-betul harus diperhatikan Pak. Beda dengan perintah-perintah yang lain. Agak luar biasa bedanya. Karena sholat itu rutin dan tidak selesai, tidak habis selama kita masih sadar. Sholat itu kewajibannya meskipun sakit, asal kita masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Maka kemarin sudah saya sampaikan, sebelum kita sakit itu pelajari fikih tentang ibadah tatkala sakit, agar nanti pada saat sakit kita tidak meninggalkan sholat kita Pak. Ini pentingnya belajar fikih saat sakit nanti. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana punishment-nya, ancamannya bagi orang yang menggampangkan sholat berjamaah. Ada 12 macam dari saat hidup di dunia sampai ketika nanti pada hari kiamat. Nah hadirin, namun ketika kita membahas ancaman-ancaman itu, mohon maaf, ini perlu diperhatikan betul. Ini penting, yang ini penting sekali. Yang pertama, ketika kita belajar sehingga mendengar hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan, hadis-hadis yang berupa ancaman, itu mohon maaf, hadis-hadis itu untuk mengukur, menilai, menjadi indikator bagi diri masing-masing.
Jangan dijadikan sebagai indikator untuk menilai orang lain. Ini mohon perhatikan ini. Setiap kita belajar, apakah itu yang berkaitan dengan keutamaan atau yang berkaitan dengan ancaman, mohon bahwa hadis-hadis tersebut dijadikan sebagai indikator kunci terhadap diri kita. Jangan dijadikan indikator untuk menilai orang lain. Ini penting ini, Pak. Kenapa? Agar kita tidak menjadi orang yang selalu suudzon dengan orang lain. Agar kita jangan selalu menjadi orang yang menilai orang lain. Ini bahaya ini, Pak. Setelah kita mendengar hadis tentang salat berjamaah kayak ini, kemudian kita kadang begini, wah itu ustadz tetangga saya itu kebangetan betul. Sudah ustadz tapi nggak mau sholat jamaah, padahal ancaman orang sholat jamaah itu kayak gini. Ini ustadz kok nggak mau sholat jamaah? Nah, kenapa itu kita jadikan untuk mengukur orang lain? Jangan, Pak. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi terhadap orang itu, gitu loh. Yang pernah saya sampaikan, Pak, yang pernah saya sampaikan begini. Contoh ini begini. Saya ini jatuh, Pak. Kemudian Pak Haji Sumardi gitu misalkan, beliau melihat tatkala saya jatuh, dan itu Pak, beliau melihat saya jatuh, tangan saya terkilir, ya kan? Nah kemudian beliau melihat terkilirnya tangan saya itu, Pak. Suatu hari saya ngisi, setelah jatuh itu saya ngisi ceramah di sini, Pak. Kemudian saya ambil minum, misalkan begini, saya mau minum, saya buka. Karena tangan saya ini terkilir tapi tertutup ini, saya nggak kuat tangan ini memegang. Akhirnya saya minumnya pakai tangan kiri, Pak. Saking nggak kuatnya megang air minum, mohon maaf ini contoh. Bapak melihat saya minum pakai tangan kiri, kira-kira Bapak gimana komentarnya, Pak? Ini ustadz kok kurang ajar sekali, tidak bisa dijadikan panutan, minum aja pakai tangan kiri. Bapak pasti begitu. Tanggapan Bapak negatif, direkam, muncul di medsos, itu seluruh netizen, ini ustadz minum pakai tangan kiri, negatif senang, ustadz gadungan lah, ustadz nggak jadi panutan, wah nggak karu-karuan itu, Pak. Sampai scroll ke bawah negatif semua. Tapi beliau yang melihat saya jatuh, Pak Haji Sumari itu melihat saya jatuh, kemudian saya sampai ngangkat botol minuman, saya nggak kuat, beliau tentu simpati sama saya, empatinya positif. Kasihan betul Pak Ustadz, jatuh terkilir sampai sebegitunya, mengangkat botol aja nggak mampu. Beliau positif karena tahu kejadiannya. Tapi yang nggak tahu kejadiannya, menilai semua. Nah makanya hadirin, ini kenapa saya sampaikan, agar kita tidak mudah menjadi seseorang yang suka menilai orang lain. Karena kita tidak pernah tahu di dalamnya, gitu loh. Kadang kita mohon maaf menilai orang lain begini, itu perempuan kok jadi pelacur, dosa. Sementara mohon maaf, Pak, mohon maaf, dia mempunyai anak yatim 5 orang yang harus dia hidupin. Sudah pernah bekerja mencuci piring, sudah pernah bekerja ini banting tulang nggak karu-karuan. Sementara dia memang terhimpit betul keadaan ekonominya, sehingga dia betul-betul nggak bisa apa-apa. Beda loh ya, kalau hanya ingin menjual diri beda. Sementara di depan rumah ada seseorang muslim yang dia kaya raya, umrohnya itu sampai 50 kali. Umroh, tahun ini umroh, tahun itu besok umroh lagi. Sementara di depannya ada seorang perempuan yang menghidupi 5 anak yatim. Karena saking tidak bisanya menghidupi, akhirnya dia melacur. Ya kan? Kemudian sangat naif kalau orang muslim di depan rumahnya itu hanya bisa menilai orang kok jadi pelacur, kan gitu, Pak. Sementara dia sendiri nggak ada kepedulian hal itu. Nah ini hadirin, semua indikator yang berkaitan dengan ancaman, yang berkaitan dengan pahala, itu mari kita jadikan sebagai indikator kita di mana posisi kita. Jangan dijadikan sebagai indikator untuk menilai orang lain. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Ini ancaman. Kemarin kita sudah sampaikan total. Nah, pada saat ini mungkin kita masih membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun karakter agar kita ini betul-betul disiplin di dalam menjaga sholat 5 waktu kita. Karena kembali ke awal tadi yang saya sampaikan bahwa perkara terpenting dalam hidup setelah iman adalah perkara sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Duratun Nasihin halaman 141, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau ini berkata atau bercerita, mata rajulun fi zamanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasul ada seorang laki-laki yang mati, meninggal dunia. Nah, laki-laki ini hadirin kemudian setelah dimandikan dikafani. Begitu mau disolatkan, karena lantas Rasul kemudian berdiri tegak untuk mensolatkan jenazah tadi. Begitu mau disolatkan, tiba-tiba Abu Bakar melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam kain kafannya, Pak. Bergerak-gerak. Kaget Abu Bakar. Akhirnya kemudian saking tanda tanyanya itu kemudian kain kafannya dibuka oleh Abu Bakar. Begitu dibuka, alangkah kagetnya ada seekor ular yang sedang menyiksa, menggigitin jenazah tadi. Maka karena melihat itu Abu Bakar mengambil satu tongkat hendak memukul ular tadi, Pak. Anehnya, Pak, sebelum dipukul ular itu berdiri tegak. Begitu berdiri tegak, biidznillah, dengan izin Allah, ular itu berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ular itu ngomong, bersyahadat, Pak. Kemudian ular itu bertanya, ya Abu Bakar, lima tadribuni walaysa li dzunuban wa amma ma'muratun bidzalik. Ular itu berkata, ya Abu Bakar, kenapa kamu hendak memukulku? Padahal aku ini bukanlah makhluk yang berdosa. Aku ini hanyalah makhluk yang diperintah untuk melakukan hal ini, yaitu mengadab manusia ini sampai yaumal qiyamah. Saya ini hanya makhluk yang diperintah oleh Allah mengadab orang ini. Kenapa saya harus dipukul? Gitu loh. Nah, kita ini hadirin kadang memang ada persepsi negatif yang melahirkan tindakan brutal gitu loh. Hadirin, terhadap binatang, contohnya adalah anjing. Nah, padahal anjing ini kan dalam Al-Quran itu kan tidak disebutkan seperti halnya letter luck-nya kan, tentang najis mughaladohnya. Makanya sebelum Rasul itu bersabda, ketika melihat satu bentuk wadah kemudian dijilatin oleh anjing, kemudian Rasul berkata, cucilah wadah itu 7 kali, salah satunya memakai tanah atau debu, dicampur dengan debu. Sebelum muncul hadis itu, anjing ini nggak ada masalah, Pak, dalam kehidupan persepsi manusia. Anjing ya tetap kayak binatang yang sewajarnya gitu loh, kayak kuda. Bahkan fakta membuktikan binatang yang pintar dan binatang yang ada kesetiaan tinggi itu adalah anjing. Maka kalau zaman-zaman Bani Israel cerita tentang anjing yang hidupnya dengan anjing seperti biasa, ya mohon maaf, jangan kaget. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada anjing, anjingnya Ashabul Kahfi, bahkan namanya juga ada, Pak. Jadi anjing itu memang sebenarnya persepsi negatifnya itu nggak ada gitu, Pak, dulu itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
yang tadi saya sebutkan. Mulai zaman itu pun belum kemudian ada persepsi negatif terhadap anjing. Makanya zaman dulu di Arab anjing itu bisa juga dipakai untuk menjaga kebun. Baru kemudian muncul hadis bahwa rumah yang ada anjingnya dan yang ada tasawurnya, ada gambar-gambarnya, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Malaikat rahmat loh Pak ya, malaikat rahmat, bukan malaikat Israel. Kalau malaikat Israel, Bapak Ibu pelihara anjing ataupun gambar segede-gedenya tetap masuk Pak, ya kan? Karena tugasnya nyabut nyawa. Kalau itu nggak masuk ya kita pasang besar-besar ya kan itu kan. Ini tetap masuk malaikat Israel. Nah kemudian dengan adanya dua hadis itu mulailah ada penafsiran para alim ulama. Madzhab Syafi'i mentafsirkan hadis itu secara implisitnya bahwa hukum anjing mengikuti hukum najis yang dicuci 7 kali, salah satunya memakai tanah atau debu, maka hukum anjing menjadi najis. Makanya kalau ada orang yang mengatakan oh di dalam Al-Quran tidak ada anjing, maka tidak disebutkan anjing najis, maka kemudian yang najis itu babi, ya orang itu benar tapi nggak belajar hadis gitu. Hadisnya kan nggak disebutkan secara letterlek bahwa najisnya mubolah, benar, tapi Anda nggak belajar tafsir hadis gitu. Makanya perlu belajar tafsir hadis dan tafsir Al-Quran itu, kalau tidak mampu ya mengikuti orang yang sudah mentafsirkan. Kemudian selanjutnya Imam Malik mengatakan tetap tidak najis, hanya anjing itu mencucinya sebagai ibadah, gak najis. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak melihat di Arab ada orang Arab pelihara anjing, ya jangan kaget, mungkin mazhabnya Imam Maliki gitu loh Pak. Atau hadirin mohon maaf, dia tidak mempunyai mazhab, bahkan mohon maaf kehidupan orang Arab itu jangan salah persepsi Pak. Kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab, meskipun bangsanya sama yaitu Arab, tapi kan ada kabilah-kabilahnya, suku-sukunya gitu Pak. Itu tidak semuanya Islam. Ada satu suku kabilah yang ateis juga ada Pak, yang Kristen Ortodok, Kristen Kopti juga ada. Maka Arab itu meskipun pakai jubah tidak semuanya Islam, karena jubah itu bukan aksesoris sebagai aksesoris agama, tapi jubah itu sebagai aksesoris kebudayaan. Nah kenapa kita pakai jubah? Nah karena Rasulullah pakai jubah, intinya itu. Latar belakang kemudian Rasulullah karena terpengaruh oleh budaya, kita nggak usah membahas sampai seperti itu. Yang penting ketika Rasul pakai jubah kami mengikuti, kan selesai. Nah kita lanjutkan hadirin. Kemudian anjing ini persepsinya akhirnya menjadi sebuah yang negatif sampai sekarang ini. Padahal banyak ilmu yang bisa kita ambil dari anjing. Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa khudil hikmata walau kana min bahaim. Ambillah ilmu hikmah walaupun itu dari hewan melata sekalipun. Ketika kita bisa mengambil ilmu hikmah dari hewan melata, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih bijak lagi. Kita lanjut hadirin, nanti kita kapan-kapan bahas hal itu. Kemudian setelah mau memukul ular itu berkata seperti itu, maka kemudian Abu Bakar bertanya, wahai ular, dosa apa yang dilakukan orang ini sehingga dia diadab seperti itu? Allah mengutus kamu untuk mengadabnya, menggigitnya sampai yaumul qiyamah. Ya Abu Bakar, manusia ini berdosa dengan 3 hal. Yang pertama, tarikus sholah, dia meninggalkan sholat. Ini hadirin yang luar biasa saya sampaikan dari depan sampai akhir ini. Boleh kita ini tidak mempunyai apa-apa, boleh kita ini miskin nestapa ataupun kaya raya ataupun dalam keadaan apapun, tapi 2 perkara pokok penting ini sebagai pondasi awal dari kehidupan kita beriman kepada Allah jangan tergoyahkan, yaitu iman yang benar kepada Allah. Sampai kapanpun jangan ditukar Pak iman ini. Dan ini perlu sampaikan kepada anak cucu kita Pak, karena kita tidak pernah tahu zaman ke depan anak cucu kita itu bagaimana kehidupannya. Orang yang masih mempunyai iman kepada Allah, apapun berapapun besar dosanya masih ada harapan surganya Allah. Tapi kalau sudah menyekutukan Allah, habis Pak, selesai. Ini keyakinan Islam seperti itu, tidak bisa ditawar,
tidak bisa dinegosiasikan, nggak bisa. Akidah itu harga mati, harga mutlak. Tidak ada toleransi dalam akidah. Ingat ini Pak, jangan sampai kemudian kita terpeleset dengan kata-kata toleransi sehingga kemudian adanya toleransi dalam akidah. Nggak ada Pak. Toleransi dalam akidah, dalam ibadah itu nggak ada. Yang ada itu toleransi dalam kehidupan sosial, itu ada. Kita ini, tauhid kita itu qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagi golongan yang mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu beranak dan diperanakkan, ya silakan, urusan kamu, lakum dinukum waliyadin. Urusan orang Islam, selamanya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Selamanya, dari dulu sampai nanti akan datang. Itu keesaan zat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah tersinggung dengan yang mengatakan Tuhan beranak, dan Anda juga nggak usah tersinggung yang mempunyai keyakinan Tuhan beranak. Kami katakan tidak beranak, silahkan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam akidah, maka akidah ini perlu dijaga. Nah setelah akidah itu sholat. Maka beberapa hari ini saya sampaikan terus sholat sampai Rasulullah saja ketika mau meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatnya sholat as-sholah. Pentingnya masalah sholat itu Pak. Bahkan ketika Rasulullah Isra, Rasulullah itu melihat ada satu kaum yang dia dengan batu itu memukulin kepalanya Pak. Dia menjerit-jerit, sakit, kepala dipukul itu sakit, sampai berdarah-darah, dia mukulin terus sampai pecah, balik lagi Pak, pukulin lagi. Begitu seterusnya dia menghadap diri sendiri seperti itu, sampai kemudian Jibril bertanya, ya Rasul itu, ya Jibril itu siapa? Ada satu kaum kok begitu bodohnya memukulin kepalanya sampai dia seperti itu. Maka kemudian Jibril menjawab, ya Rasul itu gambaran umatmu, golongan orang-orang yang males-malesan dalam mengerjakan sholat. Hakikatnya orang yang males-malesan dalam mengerjakan sholat itu dia sedang mengadab dirinya sendiri dalam segala aspek. Apakah aspek kehidupan dunianya, aspek kehidupan kuburnya, ataukah aspek kehidupan akhiratnya. Orang itu sedang menjerumuskan diri terhadap hal itu. Kecelakaan, sayangnya dia nggak sadar. Sudahlah meremehkan masalah sholat itu membuat dia seperti itu. Dia nggak sadar, dia terus-menerus berbuat itu Pak. Ini hakikatnya orang yang sedang meremehkan sholat itu mereka sedang mengadab dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ular itu berkata, mani'uz zakah, orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hadirin, zakat ini Rasulullah SAW ketika Isra melihat, ini berkaitan dengan zakat Pak, melihat ada satu kaum, dia ini memakan buah-buahan rasanya pahit, berduri lagi Pak. Setelah dimakan beracun lagi Pak. Guling-guling dia terpengaruh makanan racunnya itu Pak. Begitu sakitnya luar biasa. Bagaimana sih orang rasanya keracunan itu Pak? Badan demam, muntah-muntah, nggak karuan, nggak enak Pak. Pokoknya sesuatu yang tidak sewajarnya masuk dalam tubuh kita ini, mesti tubuh kita akan bereaksi Pak. Makanan beracun masuk ke kita, nggak karu-karuan. Jangan dicoba hal ini, karena fatal akibatnya kan itu. Ya muntah-muntah, ya masuk angin, ya nggak karu-karuan. Nah, Rasulullah melihat ada satu kaum, dia makan buah-buahan yang berduri, pahit, kemudian menyiksa dirinya, tapi dia makan terus gitu loh, makan terus, tersiksa lagi, makan terus lagi. Akhirnya Rasul bertanya, ya Jibril itu siapa? Jibril menjawab, itu gambaran umatmu yang mempunyai harta, mempunyai penghasilan yang cukup, tidak mau membayar zakatnya, tidak dikeluarkan zakat dari hartanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu oleh dalam perjalanan Rasul digambarkan sebagai orang yang memakan buah yang beracun.
Orang yang mempunyai harta yang cukup nggak mau mengeluarkan zakatnya, hadirin, itu bagaikan orang yang mempunyai harta, hartanya meracuni dirinya, menyiksa dirinya, tapi dia tidak terasa kalau sedang diracuni oleh hartanya. Padahal hartanya itu menyiksa dirinya, yang suatu saat nanti dia akan mempertanggungjawabkan terhadap harta yang dipunyai yang tidak dizakati tadi. Ini yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nisab zakatnya? Begini Pak, zakat harta, bila Bapak punya tabungan di atas 81 juta selama genap 1 tahun, maka Anda sudah mempunyai nisab dan khaul yang harus dikeluarkan zakatnya. Anda mempunyai tabungan minimal 81 juta di atas 1 tahun, maka angka 81 juta itu sebagai angka nisabnya 1 tahun sebagai khaulnya. Maka kemudian Anda wajib zakat di tahun yang kedua. Ini yang pertama. Masuk tahun kedua dengan wajib zakat karena sudah 1 tahun. Nah, insya Allah ini bapak-bapak sudah terkena zakat semua, karena saya tengok sepertinya di rekening bapak ibu ini ratusan juta semua tabungannya. Amin ya rabbal alamin. Tinggal amin aja kok ya Bu ya. Meskipun kadang kita mumet juga ya kan, itu kan. Boro-boro Pak Ustadz 100 juta ya kan, itu kan. 2 juta tadi ambil, kadang mau ngambil aja saldo tidak mencukupi Pak ya gini kan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya doakan semoga kaya raya semua, harta semua, amin. Ya, kaya harta yang berkah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, masalah zakat profesi. Ini Pak, ini saya sampaikan. Zakat profesi itu terjadi 2 hal. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat tidak ada zakat profesi. Wah, maka kalau Anda memakai ini ya silakan aja, gitu loh. Karena fikih zaman dulu Pak didasarkan pada profesi zaman Rasul. Kenapa zakat profesi tidak ada? Karena pekerjaan saat itu, hadirin, yang favorit pedagang, petani, peternak, itu favorit. ASN bagaimana? Mohon maaf Pak, ASN itu menjadi pekerjaan yang favorit setelah era Gus Dur Pak. Sebelum era Gus Dur, zaman Pak Harto Pak, mohon maaf, gaji guru berapa sih? Betul nggak? Ini yang mengalami zaman Pak Harto, ini yang mengajar zaman Pak Harto. Guru-guru kita dulu Pak, guru-guru kita ini dulu Pak, mohon maaf, bisa beli Vespa itu kepala sekolah Pak. Yang lain, apalagi guru agama, apalagi yang wiyata bakti kalau dulu ya bahasa honorernya, itu jalan kaki Pak, ya kan? Paling pakai pituntel Pak, sepeda pancal, mohon maaf. Ini yang mengalami. Maka jangan main-main dengan guru-guru kita zaman dulu Pak. Kalau Bapak punya rezeki, datangi silaturahmi. Apalagi yang sudah sukses-sukses saat ini, nggak ada salahnya kalau memberikan sesuatu yang membahagiakan hatinya. Kasih duit kayak, kasih hadiah kayak, kasih apa terserah. Karena perjuangan beliau itu luar biasa. Baru kemudian setelah era Gus Dur, naiklah itu Pak, zakat ASN itu gajinya berlipat-lipat. Wah, sekarang berbondong-bondong Pak jadi ASN, sampai dibila-bilain ketipu pula kadang ya kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apalagi zaman dulu Umar bin Khattab gaji gubernur, maka ada gubernur Homs itu di daerah Yordan itu Pak. Wah, itu orangnya yang cantik-cantik Pak, ras Syam, Yordan, ini bukan Arab Pak, Syam, Yordan, Lebanon, Palestina, itu kan ras Syam Pak. Itu orangnya cantik-cantik Pak, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Maka kalau Bapak Ibu melihat orang-orang Palestina itu Pak, meskipun dibom ya kan, hidungnya tetap mancung Pak, ya karena memang rasanya mancung-mancung. Kita ini nggak dibom ya tetap kayak gini ya kan, pesek-pesek ya, memang rasanya pesek-pesek kayak gini ya, kita syukuri gitu loh. Tapi meskipun pesek, kita ini walaupun sawo matang itu manis-manis Pak, Masya Allah ya kan. Makanya orang Indonesia terkenal dengan manis dan santunya Pak, ras Melanesia ini Pak. Ras Melanesia itu ras yang paling ramah, paling santun, dan orangnya murah senyum Pak. Coba Bapak kalau nggak percaya lagi umroh sana Pak, jarang orang Arab itu senyum Pak, gitu kan. Belanja 25, serius Pak. Tapi kalau kita kan enggak, monggo silahkan Pak, ya kan, itu kan, sambil senyum lagi. Salam aja orang Indonesia dengan Arab beda Pak. Kalau ada orang Arab, assalamualaikum, dan jawab waalaikumsalam. Kalau orang Jawa, orang Sunda, orang kita Pak,
tok 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 tok, assalamualaikum, kumnya yang panjang Pak, padahal kumnya itu aslinya pendek, lahnya yang panjang. Assalamualaikum, kan gitu Pak aslinya. Sampai di kita, assalamualaikum, yang di dalam waalaikumsalam, gitu pula Pak ya kan. Jadi versi Melayu salamnya Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karena dulu itu ASN itu belum gajinya itu belum besar, tunjangan juga belum besar, maka tidak menjadi sesuatu yang dibahas dalam ilmu profesi, ilmu zakat bab profesi. Begitu karyawan sekarang mulai tinggi gajinya, ASN mulai tinggi gajinya, bahkan lebih tinggi daripada penghasilan sebagai seorang peternak, sebagai seorang pedagang secara umumnya, maka mulailah di situ muncul zakat profesi. Sah nggak Pak? Ya sah, itu dalilnya kias kok. Lah bayangkan Pak, sekarang ASN yang punya kepala dinas dan lain sebagainya, tunjabnya itu Pak, dan lain sebagainya, total jenengan jawab sendiri dalam hati, yang tahu ini Pak. Coba bandingkan dengan petani gabah. Petani gabah itu di angka kurang lebih sekitar 595 kg, anggap 6 kintal panenannya Pak, yang harus dikeluarkan berasnya itu Pak, nisabnya. Lah kalau 1 kilonya itu cuma 5.000 kali 6 kintal 30 juta Pak. Potong modal kira-kira 10 juta, menunggu 4 bulan, 3 bulan setengah, 3 bulan, 4 bulan Pak, 20 juta, berarti 1 bulannya 5 juta Pak. Itu itu menanggung resiko. Kalau perairannya bayar, maka zakatnya 10%, 5%. Kalau perairannya tidak membayar, maka zakatnya 10%, yang penghasilannya cuma 5 jutaan loh. Apalagi jenengan yang penghasilannya sampai puluhan juta Pak. Kok nggak mau mengeluarkan zakatnya? Naudzubillah min dzalik. Batasnya, nisabnya per bulan di angka 6.850.000. Anda mempunyai penghasilan 6.850.000, silahkan keluarkan zakatnya di atas itu Pak. Neto atau bruto? Ini tidak membahas neto atau bruto. Pembahasannya adalah setelah dikeluarkan kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, kebutuhan dasar Pak, bukan kebutuhan kemewahan. Kalau Bapak sudah punya rumah, kemudian membeli rumah lagi untuk disewakan, dengan sekarang kemudian mulai mengangsur sehingga memotong penghasilan Anda, maka itu tidak termasuk. Yang termasuk itu angsuran rumah yang pertama. Mobil, motor juga begitu Pak. Kalau kendaraan yang sewajarnya silahkan kalau dijadikan. Artinya menghitung berapa gaji yang harus dizakati dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Sekarang jenengan bisa saja mempunyai dalil untuk tidak mau membayar zakat profesi, bisa. Kalau cuma mau mencari dalil, saya tidak mau membayar zakat profesi Pak Ustadz karena fikih zaman kitab-kitab turos, kitab-kitab lama itu nggak ada Pak. Ya monggo silahkan. Anda mau menghindar ini dengan alasan itu boleh. Kemudian Anda berkata, wah Pak, kalau sudah saya mau membayar zakat, gimana membayar zakat? Orang sudah di angsuran itu kalau saya bayar semua habis kok, tinggal 200.000, 300.000, saya nggak bisa membayar zakat. Urusan jenengan. Tapi kalau jenengan berpendapat yang namanya penghasilan itu adalah sesuatu yang saya dapatkan sebelum dipotong apapun, itu penghasilan saya. Setelah dipotong itu kan dikeluarkan kebutuhan saya, maka saya akan menghitung zakatnya dari awal sebelum dipotong dengan angsuran-angsuran. Ya silahkan, resiko ditanggung sendiri. Makanya ketika penghitungan zakat pasti biasanya diserahkan kepada pribadi masing-masingnya. Basnas juga begitu Pak, menyerahkan kepada pribadi masing-masing untuk menghitung dengan muat surat pernyataan. Hanya saja saya sampaikan, di Basnas itu ada yang membayar zakat sampai 100 juta Pak per tahun Pak. Orang itu dulu bayar 10 juta dari ruang prakteknya, dari ruang usahanya, dari ruang perdagangannya, di luar gaji ASN-nya. Gaji ASN-nya memang sudah, tapi dia punya usaha lain di luar ASN yang punya beberapa tempat gitu. Dia kemudian membayar di awal itu cuma 10 juta Pak, tahun pertama. Tahun kedua membayarnya sudah 30, tahun ketiga 40, tahun keempat kemarin Pak dia membayar 100 juta. Saya setelah mengeluarkan zakat saya luar biasa Pak Ustadz, perkembangan bisnis saya.
ternyata yang dizakati malah diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Maka ini hadirin kembali kepada tadi, orang yang nggak mau membayar zakat maka diadab sejak masuk dalam kubur sampai yaumul kiamah. Di mahsyar nanti hartanya akan dikalungkan menjadi ular sebesar leher-leher unta, Pak. Hati-hati nih Pak, zakat itu. Yang ketiga hadirin adalah golongan yang tidak mau mendengar, la yasma'u, tidak mau mendengar qaulal ulama, nasihat, perkataan, arahan para alim ulama. Dinasihati membantah, diarahkan ngeyel, itu loh Pak. Ada nggak? Banyak yang kayak gini, apalagi zaman media sosial. Kadang fatwa MUI keluar, kalau cocok dengan dirinya dia dukung, tapi kalau nggak cocok dengan dirinya, wah dibantah macam-macam. MUI itu begini. Padahal MUI itu mengeluarkan fatwa ya tetap Pak, dengan berbagai macam pertimbangan, dalil dan lain sebagainya. Contoh aja masalah kemarin ketika boikot produk Yahudi. Masya Allah, nggak karu-karuan Pak. Wah, di media sosial. Padahal sampai diejek loh sama pemimpin mereka. Biarkan saja mereka yang memboikot. Suatu saat nanti kelamaan mereka ini akan datang lagi membeli produk kita bagaikan anjing yang kelaparan. Digitukan. Tapi ya balik lagi kita Pak, naudzubillah. Kita ini Pak, mohon maaf. Ini kadang kita ini kalau dengan sesama kita, Masya Allah Pak. Saya sama beliau gitu misalkan, kita bekerja gitu. Naudzubillah, salah satu di antara kita mengeluarkan kata kasar, itu sampai yaumul kiamah saya atau beliau ingat terus Pak. Gitu. Tapi kalau kita ini bekerja dengan yang beda agama dan lain sebagainya, kadang dimaki-maki, masih juga mengatakan, kita ini mengatakan dia itu baik sekali itu Pak. Tapi kalau sesama, Masya Allah, kesentuh sedikit saja sakitnya itu bertahun-tahun gitu, diingat terus Pak. Sama dengan ini, ulama sudah mengatakan boikot ya sudah Pak, selesai, taati aja selesai. Pengaruhnya ternyata dahsyatnya luar biasa, hancurnya perekonomian mereka. Wah, kita malah kemudian mempunyai dalil bla 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 1000 dalil. Begitu juga hadirin dengan fatwa-fatwa ulama, apalagi kalau berkaitan dengan politik. Ini Masya Allah Pak, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, MUI mengeluarkan fatwa, ya sudah kita taati saja. Walaupun kadang itu berkaitan dengan setuju dengan keinginan kita atau tidak setuju dengan keinginan kita. Kalau untuk pilpres kali ini silahkan Bapak Ibu pilih sendiri-sendiri, saya tidak akan mengarahkan. Toh tiga-tiganya muslim semua kok. Menurut saya tiga-tiganya baik semua. Kenapa saya katakan baik semua? Karena kemarin habis debat itu Pak, saya datang ke kedai saya, ketemu ada 1 orang 2 orang, dia ngomong, dari debat tadi malam itu yang paling baik bahasanya, retorikanya adalah Pak Anies gitu, kata dia. Ternyata saya punya selidik orang itu memang pendukungnya Pak Anies sebelum debat gitu. Kemudian di lain tempat saya ketemu lagi, dia berkata debat tadi malam betul-betul menunjukkan kualitasnya Pak Prabowo, tegas, nggak main-main dan tidak menyerang ke sana kemari. Selidik punya selidik, ternyata memang dia pendukungnya Pak Prabowo. Yang satunya bilang bahasa yang paling digunakan, yang bisa dipahami, mudah dipahami oleh kalangan luas, itu Pak Ganjar. Bahasanya nggak muluk-muluk, nggak muter-muter, nggak muluk-muluk, tapi malah masyarakat awam paham. Ternyata selidik punya selidik pendukungnya Pak Ganjar. Jadi menurut saya debat capres itu kemarin baik semua, bagus semua menurut pendukungnya masing-masing. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu menurut Bapak bagus yang mana? Bagus yang ini Pak. Berarti Bapak pendukung itu. Sudah terbaca ya kan itu kan. Nah, kalau saya gimana? Saya doakan aja semoga baik-baik semua, berkah semua. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak yang terakhir, mendengarkan nasihat para alim ulama. Nah hadirin, ada konsep begini, jangan pernah mencari guru yang setiap diomongkan oleh dirinya pasti sudah diamalkan oleh orang itu. Kalau kalian mencari guru yang sudah pernah mengamalkan apa yang diomongkan, apa yang disampaikan, maka kalian akan bodoh selama-lamanya. Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya apa Pak? Kita ini nggak usah muluk-muluk terlalu mencari guru yang betul-betul idealis gitu.
Saya mau berguru kepada orang yang sudah pernah ngomong dan omongannya sudah pernah diamalkan. Sampai kiamat nggak ketemu kecuali Nabi Muhammad SAW saja, Pak. Apalagi zaman sekarang. Yang betul-betul tahu orang laki-laki, seorang laki-laki itu yang tahu betul apakah laki-laki itu soleh atau tidak, coba tanya sama istrinya, Pak. Betul nggak, Bu? Kalau Bapak pengen tahu seorang laki-laki itu betul-betul soleh atau tidak, tanya istrinya. Karena istrinya ini tahu semuanya, Pak, gitu kan. Tahu bangun tidurnya, tahu bakhilnya, tahu kedermawannya, itu istrinya. Begitu juga seorang perempuan yang tahu betul apakah perempuan itu soleh atau tidak adalah suaminya, gitu loh. Makanya hadirin, kalau kita mau mencari guru, jangan berpatokan kepada sudah diamalkan atau belum. Kalau itu patokannya nggak pernah akan ketemu, Pak, bodoh terus kita. Perkara itu mau diamalkan atau tidak oleh sang guru kita, yang penting kita mendengarkan ini untuk kita, kita semaksimal mungkin mengamalkannya, selesai. Harusnya konsepnya begitu. Nah hadirin yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah habis, sekali lagi mari kita betul-betul perhatikan sholat kita, Pak. Meskipun saat ini kita sudah alhamdulillah memperhatikan, kenapa ini diulang-ulang? Agar betul-betul konsisten sampai nanti kita dipanggil oleh Allah masalah sholat kita. Begitu juga yang harus kita sampaikan kepada anak keturunan kita, konsisten masalah sholat, yang pertama. Yang kedua hadirin, jangan sampai bapak ibu ahli sholat, anak-anaknya nggak ahli sholat, gitu jangan sampai. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, zakat kita. Apapun alasannya, zakat itu luar biasa, dan Allah sangat mampu untuk mengambil dengan terpaksa ataupun tidak terpaksa ketika zakat kita ini tidak diturutkan. Yang ketiga hadirin, nasihat para alim ulama jangan disepelekan. Patuhi nasihat para alim ulama, insya Allah hidup kita akan mulia, hidup kita akan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup hadirin, mari kita kirimkan Al-Fatihah dan surat Al-Fil untuk perjalanan saudara-saudara kita di Gaza sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilman mubarakan. Allahumma ya Allah, tolonglah saudara kami ya Allah di Gaza sana, menangkanlah mereka ya Allah, kaum muslimin di Gaza ya Allah, menangkanlah, lindungilah mereka semua ya Allah, selamatkanlah mereka semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Selamat berakhir pekan, semoga bahagia selalu, sukses selalu, dan taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.